Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitro Rizky, NIM D1021042. Di sini saya akan membacakan materi tentang zaman Renaissance. Zaman Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance bermula seusai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung Renaissance panjang, Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Pandangan tradisional lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau. Tetapi banyak sejarawan dewasa ini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Landasan intelektual dari Renaissance adalah paham humanismenya yang digali dari konsep humanitas Romawi dan ajaran filsafat Yunani klasik yang kembali diminati oleh orang. Misalnya ajaran filsafat Protagoras bahwa manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Pemikiran baru ini mengejawantah di bidang seni rupa, arsitektur, politik, ilmu pengetahuan, dan kesastraan. Contoh-contoh awalnya adalah perkembangan perspektif dalam pembuatan lukisan cat minyak dan hidupkannya kembali kepandaian membuat beton. Sekalipun penemuan huruf lepas logam mempercepat penyebarluasan ide-ide sejak akhir abad ke-15, perubahan-perubahan Renaissance tidaklah seragam di seluruh Eropa. Jejak-jejak pertama perubahan Renaissance tampak di Italia seawal-awalnya pada akhir abad ke-13. Teristimewa dengan munculnya karya-karya tulis Dante dan karya-karya tulis Giotto sebagai gerakan budaya. Renaissance mencakup pengembangan inovatif di bidang kesastraan Latin maupun bahasa sehari-hari yang diawali dengan dihidupkannya kembali kegiatan belajar mengajar yang berasaskan sumber-sumber pustaka klasik pada abad ke-14. Pengembangan perspektif linear maupun teknik-teknik lain di bidang seni lukis dengan tujuan menghadirkan realitas yang lebih alami pada lukisan, serta reformasi pendidikan yang dilakukan berangsur-angsur tetapi menyebar luas kemana-mana. Kontribusi Renaissance di bidang politik adalah pengembangan kebiasaan-kebiasaan dan konvensi diplomasi. Sementara kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan adalah tumbuhnya sikap mengandalkan observasi dan penalaran induktif. Meskipun pada masa Renaissance terjadi revolusi dalam berbagai usaha peningkatan intelektual serta ilmu sosial, dan kegiatan perbankan serta akuntansi modern mulai dikenal orang. Seperti Renaissance lebih dikenal karena pengembangan dan kontribusi-kontribusi artistik dari tokoh-tokoh serba bisa seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo yang mengilhami pencetusan istilah manusia Renaissance. Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal, bermula di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual. Sarjana Renaissance menggunakan metode humanis dalam penelitian. Mereka juga mencari hubungan realisme dengan emosi manusia dalam seni. Humanis Renaissance seperti Poggio Bracciolini mencari di perpustakaan biara Eropa. Dia berfokus pada bidang sastra, sejarah, dan teks Latin. Pidato dari Antiquity, sedangkan kejatuhan Konstantinopel 1453 menghasilkan gelombang imigran sarjana Yunani yang membawa naskah berharga Yunani kuno. Kebudayaan Romawi adalah kebudayaan yang menetapkan manusia sebagai subjek utama. Filsafat Yunani misalnya menampilkan manusia sebagai makhluk yang berpikir terus-menerus, memahami lingkungan alamnya, dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi tindakannya sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup. Kesastraan Yunani misalnya kisah tentang Odyssey karya penyair Yunani kuno. Homerus menceritakan tentang keberanian manusia menjelajahi suatu dunia yang penuh dengan tantangan dan pengalaman baru. Arsitektur ala Yunani Romawi mencerminkan kemampuan menciptakan harmoni dari aturan hukum, kekuatan, dan keindahan. Selain itu, kemampuan bangsa Romawi dalam bidang teknik dan kemampuan berorganisasi pantas mendapatkan acungan jempol. Semua ini dijelaskan menunjukkan bahwa kebudayaan Yunani Romawi memberikan tempat utama bagi manusia dalam kosmos, suatu pandangan yang biasa disebut dengan humanisme klasik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Zaman Romawi kuno berbeda dengan pada waktu zaman Yunani. Pada zaman Romawi ini
ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewariskan saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani. Setelah negara Yunani pada tahun 140 Masehi ditaklukkan 146 Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan ke dalam kerajaan Romawi. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih meniti beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. 2. Kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan dengan keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Pemerintah yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum patricia atau kaum ningrat. Jadi dengan demikian negara Romawi telah mengalami perubahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan kekuasaan, negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator. 1. Polybius itu sebenarnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi karena satu dan lain hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Karena menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat dari bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahuluinya. 2. Cicero adalah seorang ahli pemikir terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan yang dan yang harus didasarkan atas ratio manusia. 3. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero, ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya, Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya.